siapa? Emang lu siapa? Ye? Peliharaan bukan, apa bukan? Manja banget lu. Hola netizen yang tercinta, sebanyak 157 Rohingya terdampar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu malam 30 Desember 2023. Kemudian, para Rohingya dipindahkan dan ditampung sementara di sebuah pulau kosong di Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Publik pun menduga apakah tuntutan UNHCR terwujud. Awalnya, warga Deli Serdang merasa kasihan dan mau membantu para Rohingya. Namun, kini berbeda. Masyarakat berharap para Rohingya segera direlokasi. Menanggapi hal ini, Bupati Deli Serdang Muhammad Ali Yusuf Siregar telah meninjau lokasi penampungan Rohingya dan memberi bantuan berupa makanan serta obat-obatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Timur, Tumanggor, mengatakan pemerintah masih membahas upaya relokasi Rohingya tersebut dan akan bekerjasama dengan beberapa stakeholder termasuk pihak imigrasi. Sebelumnya, viral akun media sosial UNHCR Indonesia menuntut agar pemerintah Indonesia memberi tanah kosong kepada Rohingya. Kemudian, kabar ini dibantah langsung oleh UNHCR. Menurut Public Information Officer UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, ada banyak akun palsu yang mengatasnamakan UNHCR dan menulis pernyataan hoax. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, lagi-lagi Pak Usman kita guys, hebat kali Pak Usman ini mau menampung Rohingya di rumah dia gitu. Kalau pemerintah nggak sanggup, ayolah pindahkanlah ke rumah aku katanya. Emang rumah Pak Usman segede apa sih guys? Ayo tetangganya Pak Usman dong, tolong di-spir rumahnya Pak Usman. Aku pengen tahu gitu ya, kira-kira segede apa gitu ya, sampai berani bilang kalau pemerintah Indonesia nggak sanggup mengurus Rohingya, pindahkan saja ke rumah saya katanya. Ngakak bener. Aduh Pak ada acara melanggar sekalian. Melanggar apa lagi gitu. Sebenarnya problemnya dari awal itu pengungsi beneran atau enggak itu. Kalau memang sesuai undang-undang yang tadi Anda bilang itu memang berlaku buat pengungsi. Lah ini pertanyaannya, Rohingya ini pengungsi beneran apa enggak itu? Konyol sekali ya. Orang jelas-jelas mereka kemarin banyak yang ditangkepin kok penyelundupnya, kok penyelundupan ilegal. Apa bedanya dengan penyelundupan manusia gelap, imigran gelap yang banyak dieksekusi di negara-negara orang? Kita banyak ya loh yang kena eksekusi, dipulangkan, bahkan dieksekusi mati ketika melintasi batas negara dan menjadi imigran gelap di suatu negara. Ini itu bukan pengungsi. Anda itu sebenarnya paham nggak sih definisi pengungsi yang sebenarnya? Jelas-jelas mereka datang aja disembunyi-sembunyi loh. Ada yang patroli, sembunyi-sembunyi dari patroli. Mereka ini bukan pengungsi, tapi mereka itu mencari penghidupan yang lebih layak. Mereka itu sudah punya tempat di Bangladesh, sudah punya kamp pengungsian, tapi dikirim istilahnya diekspor ke Indonesia tanpa izin yang resmi. Jelas-jelas itu perdagangan manusia ilegal, bukan pengungsian. Jadi Anda harus paham dulu itu Pak. Jangan asal ngomong dilarang dan lain sebagainya, melanggar undang-undang. Bullshit lah undang-undang itu. Undang-undang kalau menyengsarakan rakyat sendiri buat apa? Hapus itu undang-undang kalau perlu. Kalau memang menyengsarakan buat rakyat sendiri yang tidak adil buat rakyat kita. Dari dulu hukum kita itu seolah-olah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. That's the point. Bagus, nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah dibujuk ya. Ngapain Anda bujuk-bujuk? Bagus, biar kelaparan, terus balik ke Bangladesh tuh ya. Katanya lebih enak di Bangladesh. Sok balik atuh, sok lu naik pesawat naik kapal lagi tuh yang berapa puluh ribu kilometer, balik, kagak ada yang larang lu. Ngapain lu mogok-mogok makan ya? Emang lu siapa ya? Peliharaan bukan, apa bukan? Mogok makan, manja banget lu. Terus katanya anggarannya tuh bisa sampai 40 miliar berapa gitu ya. Ya ampun, itu 40 miliar mending buat orang Indonesia yang udah punya KTP. Ngapain lu kasih mereka makan, mulut-mulut orang makan sampai 40 miliar. Lagian yang datang ada-ada aja sampai ribuan lu kasih. Gue bingung banget deh, bener-bener ya. Ini UNHCR tuh apa ya, urusan lu gitu. Kalau enggak lu aja yang ngeglontorin duit, ngapain nyusahin Indonesia? Kan lu yang mau nanggung. Sok tuh tanggung juga makanannya, tanggung juga kendaraannya, semuanya ditanggung gitu loh. Jangan nyusahin orang Indonesia. Ntar kan anggaran yang harusnya buat orang Indonesia jadi buat orang Rohingya. Ih, ngapain coba? Itu kan pajak gue juga tuh pasti tuh yang dipakai tuh kan ya. Pajak kita gitu yang dipakai kan ya. Wah, buat ngurusin orang Rohingya. Mending ngurusin orang Indonesianya gitu ya. Ngapain 40 miliar segala buat dia gitu ya. Dan katanya negara Indonesia katanya buat perantara doang, katanya dia mau pergi lagi ke negara lain. Ngapain? Gak harus juga ya.
suruh aja pakai jalur lain, jalur yang udah ditandatangani sama UNHCR tuh ya kan. Ada berapa banyak tuh negara ya yang udah menandatangani untuk menerima pengungsi gitu ya. Lu usir aja tuh ke negara yang udah menandatangani. Indonesia tuh katanya Pak Mahfud tuh kita nggak menandatangani. Jadi kita tuh sangat berhak untuk mengusir orang Rohingya gitu. Nggak ada kewajiban karena kita tidak menandatangani itu gitu loh ya. Kan katanya di Bangladesh lebih layak. Lah ngapa? Kan katanya di Bangladesh sudah ada tempat yang layak. Sok atuh balik ke Bangladesh, jangan nyusahin negara lain ya. Hei halo, Anda siapa gitu ya? Anda tuh siapa ya? Bisa seenak-enak jidatnya begitu. Emang kita tuh mau ya istilahnya ntar lama-lama kayak Israel gitu ya. Lama-lama kayak orang Indonesia yang terjajah, orang Indonesia yang gini-gini. Udah gue bilang kemarin ya, siapa yang menjamin mereka tuh tidak akan menggunakan atau melakukan tindakan kriminal kepada orang Indonesia? Itu siapa pertama. Terus kedua, itu kan berapa ribu orang ya datang ke sini ya. Pasti ada 1-2 yang nyelusup atau yang hilang atau yang pergi kemana gitu ya, berbaur sama yang lain. Aduh, gue mah ngeri kali. Ntar tiba-tiba ada ini ono gitu. Pikiran gue mah udah jauh banget. Ntar tiba-tiba ada yang jadi kriminal atau ada yang jadi penyusup yang bagaimana, ada yang pokoknya banyak banget deh pemikiran jahat gue istilahnya gitu ya kan. Kita nggak tahu itu siapa, warga negaraan kagak jelas kagak apa gitu ya, tiba-tiba nanti ada dardero mati kan. Orang Indonesia juga yang kena. Kenapa sih pada terima? Kenapa sih? Kemanusiaan makan tuh kemanusiaan. Nah betul Ibu Koni, coba diurusin. Ngapain jauh-jauh ke PBB? Cukup di ASEAN saja. Itu kan Myanmar, Bangladesh itu kan negara ASEAN. Jadi nggak usah jauh-jauh ke PBB. Akhirnya UNHCR itu memanfaatkan semuanya. Kalau terjadi di ASEAN aja, kan antara negara dan negara. Jadi ini kalau dari PBB sudah urusannya UNHCR gitu. Jadi nggak mungkin langsung ke PBB-nya kan. Tapi kalau negara ASEAN ini antara pemerintah Indonesia ke pemerintah Myanmar ataupun ke Bangladesh gitu. Jadi ini menurut dari Ibu Koni kan sendiri bahwa etnis Rohingya itu adalah pengkhianat gitu loh, kelompok pengkhianat. Terus kenapa Indonesia ini menerima pengkhianat terus bercampur dengan warga Indonesia, dengan orang-orang seperti itu? Apakah nggak terkontaminasi nih warga negara Indonesia nih? Jadi menurut saya ya, kenapa saya bersuara sebagai ibu-ibu ya kan, bersuara di netizen ini, di media sosial ini, pertahankan Ibu Pertiwi, karena yang punya Pertiwi ini adalah ibu, yang punya kota kita adalah ibu kota. Jadi ibu-ibu bisa bersuara ya, karena ibu-ibu punya Pertiwi, punya kota. Jangan diam saja. Jadi ini menurut Ibu Koni sudah jelas. Ngapain jauh-jauh ke PBB? Akhirnya urusannya UNHCR. Cukup di negara ASEAN saja, antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Myanmar. Itu setuju Bu. Jadi terlalu jauh kita ngomong PBB sampai ke Timur Tengah sana gitu loh. Hanya kita saja antara Indonesia dan Myanmar ataupun Bangladesh gitu, sehingga semua oknum-oknum tidak ada memanfaatkan gitu Bu. Sampaikan kepada pemerintah, diurusin sama Menteri Luar Negeri itu untuk mengurusi kepulangan mereka. Jadi pulangkan saja mereka, jangan ditaruh di Indonesia kalau mereka itu pengkhianat Ibu Koni ya gitu ya. Oke netizen, bagaimana dengan menurut netizen ya? Silakan di komen ya gitu, dibantu ke share biar pemerintah tahu. Dan setelah dulu terjadi di Myanmar itu ya kan, akhirnya mereka mengungsi kemana-mana. Nah Myanmar tetap terbuka untuk menerima pengungsi ataupun etnis Rohingya ini kembali ke negaranya. Tapi kenapa Indonesia mempertahankan? Sepertinya Indonesia menampung. Ada apa gitu Bu Koni gitu. Jadi saya tahu beritanya dari dulu, Myanmar itu tetap menerima etnis Rohingya kembali ke negara mereka. Nah kira-kira seperti itu Ibu Koni ya. Jadi netizen tolong di komen ya.